pendaftaran beasiswa itu Pak. Saya nggak sama orang bertiga aja Pak, ditemenin sama kakak saya sama pacarnya. Oh. Yang dulu, sekarang sudah enggak Pak. Halo, berjumpa kembali dengan saya Slamet Wahyudi di podcast Prodi MP. Kali ini saya ditemani oleh Rahmat Maulana. saya dosennya. Saya mahasiswanya. Iya. Jadi kami berdua hari ini hadir di podcast Prodi Manajemen Pemasaran yang keempat. Jadi ini podcast sekarang. Kita yang keempat. Hari ini tamu kita juga nggak kalah serunya, nggak kalah ganteng-ganteng ini. Nah, ini ganteng-ganteng ini. Iya. Jadi nanti kita akan tanya siapakah mereka berdua ini, yang katanya sih kakak adik ya. Tapi sepertinya nggak meyakinkan. Nggak meyakinkan. Tapi kita nanti bisa buktikan. Jadi simak terus podcast ini karena nanti bintang tamu kita akan bercerita, sharing dan juga ada kisah-kisah yang pastinya juga akan menarik untuk diikuti. Oke, kenalan dulu boleh? Kenalkan, saya Faisal Nanda, alumni Politeknik Ubaya, masuk tahun 2018, lulus tahun 2021 dari Prodi Administrasi Bisnis. Prodi Administrasi Bisnis. Iya Pak. Lebih dikenal sekretari ya? Iya Pak. Pasti banyak ceweknya tuh. Wah iya Pak, 5/27 Pak. 5 cowok, 27 cewek. Oke, berarti 32. Itu Iya. kompak terus sampai lulus? Kalau yang cowoknya kompak terus sampai lulus Pak. Pandawa 5. Siapa aja ya waktu itu? Pandawa 5 itu ada saya, Gary, Maul, terus ada Afgan itu Arif Pak, sama Yoga. Oke, halo Pandawa 5 mungkin nonton ya. Berarti kalau misalnya gitu cari cewek mudah kelihatannya. Mudah-mudahan susah sih. Atau mudah-mudahan dapet. Jangan dalam-dalam ya, oke. Selanjutnya aku perkenalkan dong adiknya ini. Halo semuanya, perkenalkan namaku Firman Raditya. Aku dari Politeknik Ubaya angkatan 2021, Prodi Manajemen Pemasaran. Oke, kalau kakaknya dari Adbis, adiknya dari Pemasaran. Sama dong, sama kamu. Sama kayak saya. Kan ini emang podcast MP. Saya tak keluar aja gitu Pak. Enggak. Tenang, Kita tenang. satu Poltek, satu saudara kok ya. Siap Pak, siap. Faisal, oke. Kesibukannya saat ini nih apa, Sal? Kesibukan saya sih kerja sih Pak. Kerja di mana? Kebetulan di kantor pemerintahan, di kantor kecamatan Pak. Oke. Iya. Tugasnya sebagai apa tuh? Sebenarnya tugas saya itu kan sekretariat Pak. Oke, di relate sekretariat. Ya, alhamdulillahnya itu Pak. Tapi ada beberapa kerjaan yang harus saya handle kayak nyupir Pak. Nyupir. Oh, multitasking. Iya Pak, terus habis itu benerin komputer. Oke. Terus kalau misalnya ada yang rusak gitu, manggil saya, Mas Faisal bisa minta tolong benerin ini enggak, benerin itu enggak. Kayak gitu sih Pak. Terus juga ada kebetulan mulai dari kemarin waktu ada gangster Pak, itu saya ada patroli malam Asuhan Rembulan. Itu saya jaga malam Pak, dari jam 10 malam sampai jam 4 subuh Pak. Apa tadi Asuhan Rembulan? Asuhan Rembulan. Oh, dulu ya, zaman dulu tuh ada lagu tuh Asuhan Rembulan tuh Peterson atau apa gitu. Itu kayaknya Pak Wali tuh mungkin suka itu Kayaknya ya. Pak. Saya Saya belum. kemarin itu yang gangster itu emang meresahkan banget sih. Tapi itu kalau boleh tahu ya, kan itu sampai ketemu gangsternya atau cuman patroli tapi nggak ketemu gangsternya? Kalau selama saya jaga ya, itu alhamdulillah belum pernah ketemu gangsternya. Cuman ada beberapa anak-anak yang kayak balap liar atau apa sih, kayak gitu. Tapi kemarin setelah saya jaga beberapa hari kemudian itu teman saya nemuin itu gangsternya, malah ketua gangsternya sendiri. Ketua gangster. Dari gangster Guguk kalau nggak salah. Ini seriusan saya beneran. Oh gitu. Jadi kayak apa itu kalau di kayak Dilannya ya berarti ini Ya, ketuanya Panglima gitu. Tempur. Bener Pak, Panglima Panglima Tempur. Tempurnya ya. Iya. Anak Surabaya. Anak Surabaya, kebetulan anak disebutin nggak apa-apa ya? Oh jangan. Ya itulah tempat di wilayah kecamatan saya intinya. Oh, oke. Tapi udah Kalau aman ya. boleh- Sudah kalau boleh aman tahu sih, Pak. nih, itu rata-rata kira-kira kayak yang gangster itu udah tua-tua atau masih muda atau remaja atau gimana? Rata-rata masih di bawah umur sih. Di bawah Masih ya sekitar SMP, SMA, bahkan ada yang SD. SD. Ada SD kelas 6.
Kelas 6 udah mafia ya. Iya pak, nggak tahu itu mungkin ya sekali apa namanya pergaulan sih pak, pergaulan sama pengawasan orang tua. Makanya sekarang di kecamatan saya juga ada. Kok promosi? Gak apa-apa, gak Nggak apa-apa. apa ya, ada apa namanya kegiatan program sayang orang tua. Jadi Sayang di situ orang tua dibina bagaimana agar anak-anaknya itu tidak terjerumus seperti itu sih pak, ke hal-hal yang negatif. Amin. Bagus banget ya programnya. Saya ini. sebagai orang tua nih, kayaknya harus ikut itu ya. Kok saya nggak ikut program itu ya? Beda Karena- kecamatan. Oh, beda kecamatan. Kamu sudah dipantau langsung oleh Kara ini, iya, kakaknya langsung. Kak Faisal, jadi aman. Siap. Radit sekarang, kalau Radit nih, ini kan lagi di MP, selain kuliah kesibukannya itu apa aja, Dit? Kalau liburan sekarang ya Pak ya, itu kesibukan saya hanya fitness, tidur, main game, itu aja sih Pak. Fitness, tidur, main game. Iya. Tapi hobimu sebenarnya apa sih? Bisa itu di bidang olahraga Pak. Oke. Alhamdulillahnya saya bisa semua bidang olahraga Pak. Itu akhir-akhir ini atau emang dari kecil itu emang suka olahraga gitu? Dari kecil itu saya tuh sering bermain olahraga itu bersama ayah sama kakak saya juga di garasi gitu. Dulu itu Di sering garasi rumah. Iya, dulu itu sering main bola basket, main bola futsal, terus badminton, itu main volley juga itu biasanya di garasi. Akhirnya sampai sekarang timbul potensi gitu. Emang bakatnya dari dulu emang gitu ya? Iya. Berarti sporty, Sporty boy. Sporty oh, boy. sporty boy. bukan sad boy nih. Itu kan kakak saya. Pak. Beneran sad boy. Enggak dong, Lagi Pak. sad nih ya, lagi. Enggak dong, Enggak lagi ya? fun boy pak. Fun boy. Oke. Kalau fun break sepedaan pak. Radit, pernah ini enggak selama di kampus nih pernah ikut lomba atau sebelum ke kampus dulu sebelum masuk Poltek, kamu kenal Poltek tuh karena olahraga juga ya, dengar-dengar. Pengalaman saya itu Pak ya. Waktu sebelum masuk Poltek itu saya tidak tahu apa-apa Pak. Oke. Tapi setelah saya ikut turnamen futsal Politeknik Ubaya Vaganza Pak. PUV. Iya PUV. Oh, tahun berapa itu? Itu tahun 2017 apa 18 gitu Pak. Oke. Waktu itu panitianya? 2012. Oh 2018 2019 Pak. Panitianya Kebetulan Kak Faisal. kakak saya sendiri. Pak. Oh, kamu ikut, jadi Iya. kamu tahu kampusnya kakak. Oke. Tapi dulu itu waktu saya turnamen itu saya cuma tahu lapangan sama kelas di depan doang itu Pak. Oke. Untuk keseluruhan Poltek itu belum tahu saya Pak. Belum tahu. Oke, Eh, oke. Jadi waktu PUV itu saya sama sekolah saya itu ikut Pak. Tertinggi itu sampai 8 besar sih Pak. Sampai 8 Iya, besar. setelah Lumayan lah ya. Setelah itu kalah. Nah, itu. Karena emang Berarti- berat itu. Iya itu. Berarti ini kan Radit emang dari kecil nih. Apa itu emang suka olahraga? Kira-kira dari kecil sampai sekarang itu ada nggak pencapaian yang emang menurut Radit itu, oh sangat bangga nih. Aku dapat ini, mencapai ini. Itu sangat bangga banget. Ada nggak? Ada sih waktu SD. Oh SD. Iya. Kan masih kecil gitu loh ya. Iya. Ya SD kecil kali. Kalau SD besar. Dulu, tapi iya pak, dulu kecilnya segini pak. Saya dulu kecil banget Pak. Kecil banget pak. Oh, oke. Kecil, kurus, jelek juga Pak. Jadi gitu. Oke. Waktu SD itu ya Pak, kelas berapa ya? Kelas 5. Nah kelas 5 itu saya sama sekolah saya itu mengikuti event turnamen futsal yang diadakan oleh Bambang Pamungkas Pak. BP. Iya BP, pemain timnas Oke, kapten Indonesia ya. tuh. Oke. Itu nama eventnya itu Samba Van Soccer Pak. Samba Samba Van Soccer. Oke. Lah itu waktu turnamen itu kan saya sama teman-teman saya itu kecil-kecil semua Pak. Waktu turun dari mobil itu Pak langsung diremehkan sama lawan-lawan Pak. Oh, kayak di film-film. Soalnya lawan-lawan itu Iya, badannya itu udah kayak anak SMP semua Pak. Oke. Besar-besar gitu. Terus lawannya bilang gini Pak. Oh ini tak lawannya kecil-kecil, menang-menang. Waktu pertandingan menang sekolah saya Pak, 2-0 Pak. Oke, berarti kita emang nggak boleh meremehkan, Nggak boleh. nggak boleh memandang fisik ya. Iya Benar betul pak. sekali Pak. Gak boleh meremehkan musuh. Sang- Siapa tahu kita kalah. Saking kecil-kecil timnya ini pak, kipernya juga kecil pak. Oh gitu. Iya pak, beneran ini pak. Wih sekarang udah gede-gede loh. Iya pak. Waktu turnamen itu akhirnya sampai final Pak. Sampai ke Jakarta. Belum, masih di Surabaya itu sampai final. Nah itu waktu final itu cuma sampai juara 2. Tapi yang paling terkesan buat saya sama orang tua saya bangga ke saya itu saya mendapatkan pemain terbaik Pak. Oh,
MVP. MVP ya. ya. Dan saya tuh juga mendapatkan uang tunai 1 juta, Pak. Oke. Itu uangnya buat Faisal atau buat mama, buat ayah? Uangnya itu buat ya keluarga, teman-teman saya sama pelatih saya sih, Pak. Enggak sih Pak, manajernya nggak dikasih waktu itu Pak. Manajernya Kak Padahal Faisal saya ini. teriak-teriak Pak. Waduh, supporter padahal ya. Enggak ya, lebih ke tepatnya ngarahin sih. Oh, ngarahin. Oke, atau spiritual ininya ya. Iya, Iya Pak, kalau pendukungnya. nggak tahu ya Pak, setiap dia tanding itu saya selalu Harus datang. selalu datang. Kemarin terakhir Ubaya Games itu saya pernah hampir sang emosinya kan dia dicederain Pak sama pemain lawan siapa? Saya nonton Lawan waktu itu. Fakultas Teknik. Fakultas Teknik, dia dicederain Pak. Saya mau turun ditahan Pak sama Ragil kalau nggak salah. Oke. Nggak tahu. Saking cintanya Pak Pak, sama tapi dia. Iya, kalau di namanya rumah kita kakak. nggak pernah ada. Ya biasa aja Pak, nggak Biasa pernah. aja. Sering bertengkar malah. Iya, lu sering bertengkar bener. Berarti kalian hobinya sama ya, hobinya sama. Sama Hobinya sama. Suka futsal juga, suka basket juga, macam-macam. Iya Pak. Saya nanya Faisal deh sekarang. Kalau yang tentang olahraga udah pasti ya jago. Selama kuliah nih, kamu paling suka tuh Kenapa nih kok langsung gitu seperti Panik. ekspresinya? mata kuliah apa dulu deh? Mata kuliah apa dulu yang paling Faisal sukai? Mata kuliahnya Pak Slamet. Semuanya saya suka. Saya ini beneran Pak, nggak bohong Pak. Apalagi yang waktu yang di atas itu, bentar Pak, saya lupa Pak. Apa namanya Tentang Pak? apa itu? Yang komunikasi. Komunikasi. Ya itu karena saya ngerasa ini kayak apa hal yang mata kuliah saya dan juga ngerasa ini kuliah yang saya inginkan Pak. Oke, terima kasih loh ya. Iya Pak, sama-sama Pak. Bukan karena saya hostnya kan. Enggak, bukan Pak. Sama Mem Edit juga sih Pak. Cuman Oke. kalau Mem Edit gak ngajar bahasa Inggris, saya lebih suka itu Pak. Kenapa gak bisa bahasa Inggris ya? Gak bisa bahasa Di Inggris. MP nanti akan ada hari berbahasa Inggris. Jadi kemungkinan nanti semua kita juga akan sehari, nggak cuman 1 semester gitu ya, tapi setiap minggu kita Ada rencana bahasa sih Inggris. akan ada bahasa Kayak Inggris. one day English itu Pak ya. Kayak di sekretaris. Di sekretari kan juga ada one day English ya Pak. Itu kan setelah semester. Iya. Kalau ini sih kita usahakan di perkuliahan di hari apa gitu ya. Setiap minggu Pak. Iya rencananya gitu. Saya juga yang sendiri nggak tahu. Ini Sama informasi baru. Karena kita targetnya pengen ada sesuatu yang bisa internasional gitu ya. Kita pengen ada mahasiswa dari luar juga datang ke sini. Jadi biar kalau ada mereka kita udah terbiasa sih dengan Keren bahasa sih Pak. Inggrisnya. Semoga ya. Poltek majunya keren Pak. Amin amin. Enak zamanku toh. Oke Sal, kalau gitu tadi kan mata kuliah favorit ya. Terus selama di sini nih, pernah nggak sih Faisal itu punya pengalaman yang nggak akan pernah kamu lupain selama di sini? Ada sih Pak. Apa itu? Waktu PUV Pak. PUP lagi. POV. Iya. POV itu sangat kegiatan yang sangat penting di dalam kehidupan kakak beradik ini sepertinya. Kayaknya karena PUP mereka bisa ini ya, banyak hal gitu. Iya Pak, PUV kan waktu itu di tahun kedua ya Pak, 2019. Ya. Itu kan saya jadi ketua pelaksana, ketupelnya kebetulan. Nah, di situ itu teman saya Pak, nggak nyerahin surat keamanan ke kepolisian. Oke. Lupa. Ya itu Pak. Nah saya di situ ngerasa tanggung jawab saya itu hal itu sebenarnya nggak kecil ya Pak ya. Cuman malah menurut saya sepele. Cuman tapi itu menjadi hal yang besar. Akhirnya terjadilah Pak pertawuran sampai di luar-luar. Nah di situ Pak saya nangis Pak. Saya benar-benar nangis ngerasa saya ini jadi Sampai nangis. ketua kok gagal gitu. Akhirnya saya sampai sekarang mesti dibully sama anak-anak. Nangisan ya kan karena saya ngerasa Sad boy tadi ya, kayak karena saya, Di rumah juga nangisan, Pak. enggak dong. Karena saya ngerasa saya gagal gitu loh Pak Ya. dalam mengemban amanah ini Pak. Tapi itu proses kan, Sal. Proses. Iya, Pak. Tapi- pasti ada yang bisa dipelajari kan nantinya. Iya Pak, untungnya saya karena ada hal itu saya juga jadi belajar kalau setiap hal-hal remeh apapun itu bisa jadi besar kalau kita nggak hati-hati Pak. Terus saya juga waktu itu kan Radit pernah cerita Mas mau ada PUV lagi. Saya bilang ke dia langsung Pak, langsung to the point, surat keamanan itu penting dan diurus. Saya bilang gitu Pak ke dia Pak. Tapi POV-nya gak jadi.
Belum ya. Belum. Oke, Mungkin terus tahun depan. penyelesaiannya gimana ya waktu itu? Penyelesaiannya untungnya Pak, polisnya itu kenal sama kan waktu itu ketua saya, penanggung jawabnya Katon. Nah kebetulan Katon itu Oh, Katon Gubem waktu Kato itu. ya, Ini Pak Gubem sekarang nih. Ton penerusmu Ton. Udah nanti Katon pasti datang nanti ke sini. Nah apa namanya ya, jadi Katon itu maju kan ke dibawa ke polisi. Nah kebetulan polisnya itu bapaknya temennya saya sama Katon Pak, tapi lebih dekatnya ke Katon sih Pak, satu kelas soalnya. Ya udah akhirnya dibicarakan secara keluargaan, akhirnya ya udah cuma diperingatin aja kalau apa-apa itu harusnya ada surat dari kepolisian. Terus habis itu akhirnya besoknya saya Pak Rahmat terus sama Katon sama teman saya yang tidak menyerahkan ininya surat izinnya dipanggil ke Polres Pak. Aduh. Tapi akhirnya ya udah damai, terus dibicarakan baik-baik, cuman dikasih pengertian aja. Saya saya walk out untuk supporternya. Ya, Seperti itu sih Pak. untuk mencegah. Iya, terjadi untuk mencegah lagi terjadi ya. hal-hal yang tidak diinginkan lagi. Oke. Itu tantangannya nanti. Kalau PUV dilaksanakan berarti harus Ada surat keamanan. harus Ada Itu sudah penting, prepare ya. Saya enak makan Pak di sini Pak sama teman-teman. Saya makan gini, terus ada yang lari, Cal tukaran gitu. Saya kira alah pemain tukaran biasa. Supporter ambek pemain. Pop mie Pak, saya makan pop mie, saya lempar Pak. Nggak tahu sampai sekarang nggak tahu popnya di mana Pak. Ya udah dibersihkan. Ada saking kagetnya ya. Iya, Pak. Ya emang serem sih kalau udah tawuran Kalau udah tawuran emang dan serem fisik itu emang. Iya wah, Pak, sampai alat bandnya supporternya tuh ditendang Pak. Oke, ya. Tapi kita semua saudara ya, jadi Iya. Akhirnya jangan udah khawatir. damai sih, Pak. Sudah damai. Damai, enak. Oke deh. Apa? Udah jadi teman sekarang. Iya Pak. Kalau Radit, Kalau Radit nih, ini kira-kira ada kesan nggak? Kesan atau pengalaman lucu gitu di Poltek ini? Pengalaman lucu ada sih waktu acara marketing club. Oh, marketing club. Kenapa nih? Tapi saya sepertinya tahu, tapi coba diceritakan dulu. Kalau saya ceritakan ini diantara sedih, lucu, atau nggak tahu. lebih gede mananya nih, sedihnya, lucunya? Kalau dari saya sendiri sih sedih Pak, tapi kalau untuk anak-anak lucu Pak. Cerita dong, spill dong. Kenapa nih? Ya, Kenapa? memang tragedi kalau sudah terjadi emang jadi komedi ya. Ya benar-benar. Jadi ceritanya itu kan waktu marketing club itu ada kayak games outdoor gitu Pak. Oh. Waktu outdoor itu ada di dekat danau. Itu namanya game itu kayak masukin air ke dalam pipa gitu Pak. Oke. Nah, itu airnya tuh masuknya tuh di danau gitu loh Pak. Awalnya itu saya sama kelompok tim saya tuh yang cowok Pak, yang ngambil airnya. Terus waktu mau selesai itu ada anak siswa dari SMA itu mau nyoba ngambil air. Waktu nyoba ngambil air itu waktu saya noleh lah kok tenggelam. Terus saya lihat kiri kanan kok nggak ada anak cowok-cowok gitu loh Pak, cuman tim saya doang. Itu cowoknya cuma satu Pak. Ya udah akhirnya saya refleks Pak, meskipun saya nggak bisa berenang gitu Pak. Masih Kamu nyemplung. Iya Pak, yang ada di pikiran saya nyemplung ini. Udah nggak bisa renang Pak. Akhirnya nyemplung. Waktu mau udah saya arahkan ke pinggir Pak. Itu sama-sama panik Pak akhirnya Pak. Akhirnya saya juga ikut panik Pak. Dia panik, saya ikut panik. Akhirnya tenggelam juga Akhirnya dong. tenggelam Pak. Akhirnya minta tolong. Akhirnya ada namanya Dimas Pak, angkatan 22 itu juga turun Pak. Waktu turun itu juga ikut tenggelam. Tenggelam juga. Iya, akhirnya dibantu sama siswa-siswa Pak yang ikut marketing club. Yang laki-laki atau? Yang laki-laki Oh, yang sama juga dibantu Rahmat juga Pak. Iya. Jadi Selamat gak itu? ya, Alhamdulillahnya jadi selamat. akhirnya itu yang cewek sama Dimas sudah ke pinggiran Pak. Saya tuh megang punggungnya Dimas Pak. Terus tiba-tiba saya dilepas sama Dimas Pak. Akhirnya saya mau ke tengah lagi Pak. Terus saya minta tolong lagi. Ya udah akhirnya digotong sama anak-anak Pak. Lucu. Akhirnya sampai ke tepian lah. Kamu tahu adikmu gak bisa renang tahu? Tahu Pak, karena Oh, setiap saya ajak renang kan saya setiap beberapa minggu sekali itu berenang sama kakak sepupu saya. Dia selalu saya ajak nggak pernah mau Pak. Kalau dulu itu emang benar-benar gak bisa renang Pak. Tapi setelah renang sama diajari sama teman-teman saya itu masih bisa Pak. Meskipun gak profesional gitu Pak. Oh, diajarin siapa tuh? Saya. Diajarin sama Mas Rahmat Pak.
Oke. Kasih tips dong buat teman-teman di luar. Faisal dulu mungkin kan udah alumni yang mau milih prodi misalnya atau mau kuliah. Kasih tips dong biar milih kita gitu misalnya. Pribadi ya, kenapa saya dulu pilih Poltek? Saya ini boleh cerita nggak sih Pak? Boleh lah. Sebenarnya awalnya itu saya jujur aja Pak, nggak tertarik sama Poltek. Belum Dan gitu. ya belum. Justru saya waktu itu daftarnya di hukum sama di psikologi. Cuman dua ini itu saya terlambat daftar gitu loh Pak. Oke. Nah, sisa Poltek sama farmasi. Saya kan jurusan IPS Pak, nggak mungkin di farmasi dong. Akhirnya ya udahlah terpaksa saya Poltek. Terus tapi niat saya tuh tahun depannya pindah Pak. Iya. Tapi setelah saya masuk dan saya banyak pengalaman di sini, banyak belajar, dan apalagi yang saya suka dari Poltek itu sebenarnya langsung prakteknya itu loh Pak. Iya. Kan kalau kuliah-kuliah di lain kan cuma materi-materi aja ya. Itu kan menurut saya kalau saya pribadi nggak berapa nyantol Pak. Kalau misalnya cuma belajar, Lebih asik. iya lebih asik praktek langsung. Oke. Nah akhirnya ya udahlah lanjut aja deh daripada motong juga nanti misalnya dapat kuliah di tempat lain nggak nyaman atau apa, ya udah dilanjut aja. Kalau misalnya mau lanjut kuliah ya saya lanjut, ya gitu sih Pak. Akhirnya ya sekarang saya lanjut kuliah sih Pak. Nah Emang terus kalau di sini emang kalau udah nyemplung di sini pasti nyaman Mas ya. iya sih, jujur aja iya sih Mat. Karena gimana ya, dapat banyak pelajarannya itu banyak banget sih di sini. Gak cuman pelajarannya aja, tapi pelajaran hidup juga ada sih Mat. Wah, udah belum nih. Kayak yang PUV mungkin maksudnya itu. Iya banyak lah ya. Iya, apalagi kan teman saya ada yang namanya Gary. Itu kan pengalamannya udah banyak sih Pak. Saya juga bisa sharing-sharing sama dia. Gary, iya. Selama saya juga kan waktu kuliah juga sambil kerja dulu Pak, pernah di yang semester akhir. Itu juga karena sebenarnya saya males Pak. Cuman karena teman-teman saya kerja, akhirnya saya ikutan kerja, akhirnya Punya ya udah. pengalaman. Ada pengalaman juga buat Ya, bisa. itu yang mendewasakan Faisal ya. Iya sampai Pak, benar sekarang. sekali. Tapi sebenarnya Pak, saya itu bukan adbis Pak dulu Pak. Oke. Saya Sebenarnya itu apa? daftarnya MP Pak. Harusnya di sini harusnya. Sama Pak, sama kayak Radit Pak. Kamar Radit. Cuman waktu itu kan saya daftarnya berdua sama teman saya. Nah, teman saya itu saya daftarnya MP, sudah keluar nih Pak, sudah keluar dari pendaftaran. Teman saya bilang, "Kenapa enggak jupuk adbis kenapa enggak ngambil MPI kan enak awak dhewe iso bareng. Adbis bae, kan awak dhewe iso bareng ngono." Terus kok di MP mek dodolan-dodolan tok gitu Pak, teman saya nangkepnya gitu Belum Pak. tahu dia. Tahu saja. Lah terus abisnya saya mikir Pak, ya udahlah ngono. Saya masuk lagi Pak. Ke waktu itu Mbak Melody ya Pak ya. Mbak siapa? Yang ini yang Iya. di ininya. Iya Melo. Mbak mau ganti prodi ya gitu Pak. Ya udah coret aja Mas. Ganti adbis gitu Pak. Nah, setelah berapa hari kemudian teman saya keterima di Pak. Kamu ditinggal. Saya ditinggal di adbis. Masuknya sama cewek-cewek. Itu waktu di rumah nangis-nangis Pak. Oh iya? Iya Pak. Enggak sih Pak. Terbongkar sudah. Dari tadi nangis terus. Padahal ini Pak, Radit ini Pak. Suka nangis juga. Suka Ren? nangis Nggak Pak. pernah Pak. Oke deh, kalau kayak gitu nih kita harus pastikan kalau mereka berdua ini memang saudaraan ya. Mungkin kan tadi nggak enak kalau misalnya tanya ke kakaknya kenapa adiknya nggak apa itu masuk sini juga Pak. Boleh. Tanya mungkin kenapa kok kamu Radit Rekomendasinya ini, kakak atau kok bisa memang milih Poltek ini kenapa? kamu sendiri pengen kesini? Ceritanya panjang sih Pak. Ini sampai besok Pak. Kayaknya Pak. dipersingkat. Disimpulin aja, disimpulin. Kok di sini lucu, di rumah nggak pernah lucu Pak. Di rumah dia selalu diam aja Pak. Main HP terus Pak Iya, sampai Pak. di rumah Pak. Serius Apalagi kalau banget. chatan sama pacarnya gitu. Waduh, sambil saya kadang-kadang senyum-senyum. ngintip begini Pak. Langsung dia, "Opo sih wah?" gitu Pak. Kepo Pak. Saya iseng kan orangnya Pak. Jadi Kenapa kira-kira? ceritanya Pak ya, dulu sebelum masuk Poltek itu kak saya tuh kayak nawarin, ini dulu masuk Poltek ada beasiswa. Nah, Terus saya awalnya tuh nggak minat Pak. Terus saya gabut gitu Pak, lihat-lihat, oh Poltek ya, kayaknya menarik gitu Pak. Akhirnya saya ngajak teman-teman saya Pak, Ini juga kan? yang gagal keterima di PTN Pak, Oke. dari teman Kamu SMA. satu sekolah? Iya satu sekolah Pak, Oh, oke. di Satu sekolah SMA 5 Pak. SMA 5. Iya, dulu itu ada teman saya itu ada Rahmat sama Rehan Mahdi Pak. Rehan Mahdi ini sekarang di Prodi Pajak.
Oh, Prapajaga. oke. Rahmat yang ini. SMA Iya. 5 ya. Terus waktu pendaftaran beasiswa itu Pak, saya nggak sama orang bertiga aja Pak, ditemenin sama kakak saya sama pacarnya. Oh. Yang dulu, sekarang sudah enggak Pak. Sekarang udah enggak Pak. Itu waktu itu didaftarin di komunitas Pak. Oke. Nah terus saya sama teman-teman saya cuman ngobrol-ngobrol, yang daftarin cuman orang dua ini Pak. Terus pulang terima kasih, terus akhirnya nunggu hasilnya Pak. Ya udah akhirnya sama-sama keterima beasiswa gitu Pak. Beasiswa Kalau boleh tahu beasiswa apa itu? Beasiswa Sakti Pak. Sakti. Iya oke, benar. oke. Terus Berapa persen? saya waktu itu kebetulan 80%. Oh gede juga. Enggak sih 60%. 60%. Siapa yang dapat 100%? Yang dapat 100 malah teman saya Pak. Saya ngajak dia untuk Yang di prodi pajak. enggak MP Pak Rahmat Pak. Oh nama 100. Yang dapat Saya ngajak Nah, dia itu Pak. yang di luar tuh yang belum tahu banyak banget beasiswanya. beasiswa yang ada di Jadi kalau Poltek. pengen Mungkin kuliah Enggak dari nyesel kita. deh kamu masuk Mahasiswa Poltek. aktif juga ada Pak. Temen saya waktu itu juga dapat mahasiswa aktif. Iya bisa. Iya Pak. Aktivis, Aktivis itu ya. ya, mahasiswa aktivis. Terus akademik banyak deh beasiswanya. banyak. Mungkin cari-cari informasi ada di websitenya. Oke. Jadi ya alhamdulillah Pak, teman-teman saya bareng-bareng masuk ke Poltek Pak. Meskipun persenannya beda gitu Pak. agak nyesek tapi Jangan kecewa. gak apa-apa lah alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. lah ya. Untuk teman. Siap. Oke, terima kasih. Sekarang nih sudah waktunya ya. Iya. Kita mulai untuk memastikan. Memastikan. Banyak nggak cocoknya sih Pak. Apakah ini kakak Memang beradik saudara. ini memang kakak beradik atau cuman settingan? Atau sepupu ya. Settingan sih Mat. Settingan. Settingan dari Atau Gusti saudara Allah. yang tertukar. Ini buat Radit, buat Faisal, spidolnya dong Mat. Oh iya. Buat satu-satu. Nah kita berdua akan Bisa dijelaskan dulu ada- cara kerjanya itu gimana? Iya, kan ada beberapa pertanyaan nantinya. Kalian harus menjawab. Ini pertanyaannya sama. Jadi misalnya ini pertanyaan tentang Radit gitu ya. Radit tetap harus jawab, Faisal juga jawab. Kita akan lihat seberapa cocok sih jawaban kalian berdua ini. Misalnya nih teman sekolahnya Radit yang ikut ke Jakarta gitu ya. Nah Radit jawab, kamu juga jawab. Tapi bukan Apakah itu sama pertanyaannya. gitu? Bukan itu ya Mat ya. Jadi kita udah dapat beberapa Berarti kalau semakin Pertanyaan. banyak kesamaan berarti Semakin memang cocok. Nggak terbantahkan lagi kalian bersaudara. Tapi banyak yang bilang ganteng saya kok Pak. Ganteng Faisal memang ya sedikit banyak kan. Nggak bercanda kok. Sekarang pertama ya, Gak boleh ngintip Pak. nggak boleh. Nggak boleh. Ini harus cocok. Merek HP pertama yang dimiliki Kak Faisal. Nah, kan biasanya suka ngasih tahu nih, oh aku nih HP itu tuh. Tapi dia masih kecil banget sih Pak. Kalau Masih boleh kecil itu, banget. Itu kapan ya pertama kali? selisih tahu? berapa tahun sih? 3 atau 4? 3. 3 tahun. Nah, pasti udah tahu lah. Apa ya? Tapi masih kecil banget. Umur berapa itu Mas? Wah itu saya lupa juga Mak. SD. Apa Pertama jawabannya? kali punya HP itu SD ya? SD, bener Oh, SD. Disebutin aja. Coba dibuka. Faisal apa? Smart friend Pak. BlackBerry. Salah nih. Tapi itu HP ketiga Pak. HP Oh, ketiga. ini pertanyaannya pertama. Yang pertama. Dulu ada ceritanya Pak, waktu di HP BlackBerry ini Pak. BBM-an. Dibegal Pak. Dibegal. Iya. Waktu itu kan kakak Sekarang kamu razia begal. Jangan-jangan emang Dan di daerah tempat saya sekarang bekerja Pak. Oke, berarti memang kamu dulu ada niat ya, ada keretak gitu ya. Oh, Aku akan membalas. Iya Pak, beneran Pak. Oke, HP-nya hilang jadi kan. dendam sepertinya. Tapi BB saya juga hilang loh, BlackBerry saya. Di mall, di super mall itu. Hilang waktu ada nonton barongsai juga hilang. Kayaknya gak cocok sama BBM. Sekarang pertanyaan kedua. Rahmat Oke. boleh? Julukan Radit waktu di masa kecil. Panggilan atau panggilan? atau julukan Radit di masa kecil. Waktu kecil tuh suka dipanggil apa sih? Ingat gak Radit? Kalau Faisal kayaknya inget ya. Oh, iya. Oh salah. direvisi Pak. Tapi sih. udah. Udah Sal, tunjukin dong. Josh Maguire. Cebok. Josh Maguire. Josh Maguire. Josh Maguire. Kayaknya beda ya.
Ini mulai meragukan saya. Apakah ini kakak adik jauh. berdua ini? Cebok sama Soalnya dia biasanya dipanggil Josh Maguire Pak. Sama kan dulu kan kita satu SD Pak. Itu sama kebetulan SD, SMP, SMA itu gabung. Anak-anak SMP memangnya dia Josh Maguire Pak. Oh mirip gitu, mirip Josh Maguire. Kayaknya sih Pak. Kalau Oke. kalau sekarang apa panggilannya? Julukannya? Tahu nggak Mas? Tahu sih. Apa? Beng. Saya Bener, dipanggil bener. Mas itu cebok Pak dulu Pak. Oh gitu. Iya, Itu soalnya maksudnya cebok itu yang gayung kamar mandi Pak. Gak tahu tiba-tiba dipanggil cebok gitu aja Pak. Cebok dah. Kau gak pernah tahu yang itu. Mama pernah mesti tahu. panggil aku cebok gitu. Oke. sekarang pertanyaan Karena selanjutnya. habis Pak. Halo teman-teman yang udah datang di podcast kita nih di studio. Sekarang pertanyaan ketiga, jumlah mantannya Radit dulu. Tahu nggak Faisal? Pernah cerita nggak punya pacar? Gak punya saya Pak. Kamu tulis. Jangan dijawab dong. Oh iya sih. Cocok-cocokan. Oke. Lanjut ke Mas Faisal. Udah? Berapa jawabannya? 0 Pak. Cocok. Yang ini berarti. cocok. Kalau itu emang percaya sih Pak. Makanya saya ngerasa adik saya ini normal apa enggak. Tapi Normal setelah dong. tahu dia punya pacar, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang Saya yang disalib Pak. jumlah mantannya Kak Faisal sekarang. Sepertinya banyak ini. Pasti tahu kalau adiknya kan biasanya dikasih permen Biasanya gitu ya, cerita-cerita. dikasih kue adiknya kan, Biasanya gitu. sih, disogok gini, sogok Pak. gitu Kalau mau biasanya kan. deketin kakaknya, deketin adiknya dulu. Iya biasanya gitu. Enggak Pak, deketin saya dulu baru adik saya Pak. Berapa jawabannya? 5 6. sih Pak. 6, 5. Kebanyakan, tipis. kebanyakan. 5. 6 gak sih? 5. Jakake. Gak cocok. Sekarang Ini warna kesukaannya dari Radit apa? ya, oke, warna kesukaan Radit apa? Biasanya baju ya, maunya itu Iya ya. biasanya. Gak mau ganti. Kalau baju sih terlihat sih Pak. Biasanya kalau laki-laki nggak ada bedanya. Pasti hitam semua biasanya. Iya. Biasanya kan terkait nih, apa warna apa? Abu-abu. Coba. Abu-abu. Hitam. Gak cocok. Gak cocok nih. Kalau sekarang warna kesukaannya Kak Faisal. Baru satu yang cocok nih Mat Iya so far. Makanya mulai Baru meragukan satu sih, dari Pak, saya. beberapa. mulai Mulai ragu. meragukan ini. Oke, dibuka dong. Hijau. Putih. Gak cocok lagi. Mulai Pak. Oke, sekarang pertanyaannya untuk kalian berdua. Paling lama kan pasti pernah berantem ya? Iya, Pak. Pasti kan. Paling lama nggak saling tegur sapa karena marahan berapa hari? Paling lama. Satru gitu, satru. Kakak adik kalau nggak pernah bertengkar nggak afdol Pak. Gitu ya, Nggak pengalaman afdol. nih kamu. Pengalaman saya juga gitu soalnya. Berapa lama? Seminggu Pak. 1 minggu. Ini nih cocok nih. Paling lama nggak boleh lama-lama. Sebenarnya 3 hari tuh, Iya, Pak. nggak boleh lebih dari Saya itu. langsung kerja tidur Pak. Oh. Terus yang mencairkan suasana siapa dulu yang nyapa duluan? Kak, Mas atau Ini Pak, waktu saya main game PS Pak, tiba-tiba mau join Pak. Ya, akhirnya main bareng Pak. Akhirnya kamu ya Gimana? Bojoknya gimana? Apa? Apa itu mau joinnya gimana? Ayo main bareng ayo. Kangen ya ternyata ya. Sekarang makanan Ini makanan kesukaannya. kesukaan dari Radit. Kira-kira Radit itu sukanya makan apa sih? Ini harusnya tahu ya. Harusnya sih. Coba. Nasi goreng. Nasi goreng. Cocok lagi. Cocok lagi. Sekarang yang kesukaannya Kak Faisal Kak apa? Faisal. Lagi mikir kayaknya Radit ya. Radit gak tahu. Karena Faisal suka makan gitu ya, suka banget. Banyak. Bermacam-macam sepertinya. Apakah suka telur ceplok? Atau mie? Nasi goreng. Nasi goreng Jawa. Oh, Lebih lebih spesifik. Jawa, bener. Jawa Pak. Saya lebih biasanya tahu. biasanya disuruh beli Pak nasi goreng Jawa. Oke. Pantesan. Yang di Baratas ini Pak enak Pak. Ada ya. Lampu merah. Depan kosnya Gilbert. Berarti ini pertanyaannya yang ketiga yang udah cocok ya. Dari 6. Berarti masih ada lagi yang harus kita tanyakan. Tim bola yang paling dibenci Radit. Kalian kan semuanya suka Kalau ini. kesukaan kan Udah kelihatan pasti. Tapi yang dari paling nggak disuka jersey-jersinya itu kira-kira yang mana?
Coba. Tim favorit saya, Pak. Barcelona. Oke. Benar, Pak. Paling gak suka Radit. Tim favorit saya. Boleh tahu kenapa? Boleh. Oh, Kan saya Rival. gak suka sama kakak saya, Pak. Kamu Madrid. Iya, saya juga gak suka sama timnya, Bu. Oke, sekarang lebih personal ya Mat ya. Lebih personal lagi nih. Silakan Mat. Ukuran sepatu ayah dari kakak adik ini. Oke, Ayo. apakah kalian tahu ukuran Ini sepatunya? menentukan Iya, kalian cintaan memang dari ayah ini kepada ayah ini berapa cinta ayah ini. Coba. sudah. 41. 40. Iya. Yang benar mana? 41. Oh, nggak cocok nih. Gak cocok. Sekarang jam berapa sih biasanya ayahnya tidur? Nah, Waduh. Untuk biasanya apa sekarang, Pak? Iya, yang sekarang yang lah akhir-akhir sekarang, ini lah. Akhir-akhir ini. Coba jam berapa? Jam 9 kah? Jam 10? Kan biasanya kalian nunggu ayah tidur toh untuk keluar. Coba. Masalah gini, Pak. Kadang nggak tidur, kadang tidur cepet. Kalau nggak Random, gitu Mbak. diganti gini aja. Biasanya kalau malam itu yang dilakuin ayahnya itu apa? Oh iya boleh deh. Kalau nggak pasti ya tidurnya. Soalnya biasanya ayah ngapain kalau malam hari? Saya sendiri kan kenal mereka ya, Pak. Jadi tahu apa itu biasanya cerita kan mereka itu. Oke, Ayahnya itu kebiasaannya kalau malam itu apa? Ngintip dia. Enggak, Pak. Sudah, Pak. Sudah saya tulis, Pak. 1, 2, 3. Tahajud, Pak. Salam malam. Oh, sama, bener. subhanallah. Tabarakallah ya. Berarti kalian harus niru loh. Harus. Malam-malam Saya jangan main sulit, PS Pak. aja. Saya Tapi tidur. kelihatannya nggak nurun sama sekali. Buka aib Rahmat ini, Pak. Oke, pertanyaan terakhir dan semoga ini nggak ada yang salah, nggak boleh ngintip ya. Harusnya tahu sih. Kalau nggak tahu kebangetan. Tanggal lahir atau tanggal ulang tahunnya ibu. Radit ini kebingungan. Apakah kalian Radit ibunya sama? kebingungan. Kalau ini beda, Pak. Fix Sudah, ini bukan udah. kakak adik. Iya, kayaknya ini kita harus Sih, ini, Pak. Nggak Cek. tahu itu. Beda. Emang dia nggak deket sama mama saya sih, Pak. halo mama yang di situ. Ma, anakmu, Ma. Gak apal tanggal Ayo, lahir. 1, 2, 3. 12 Mei. Oh, Itu 11 apa? lupa saya, Pak. Oh, 11 kakak saya sih, Pak. Lupa saya. Oke, 12 Mama, Mei. maaf ya, Mama. Allah, Mama. Sebenarnya sudah dipastikan ini bukan kakak adik. Settingan sepertinya. Kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4. Dari 10 pertanyaan hanya 4 yang cocok. Kamu ada pertanyaan tambahan nggak untuk mastiin? Satu lagi. Apa ya? Yang mungkin sekarang ini. Nama pacarnya Radit sekarang siapa? Oh, saya tahu. Kamu ke private nih. Kalau gitu nggak tahu ya kebangetan sih, Pak. Biasanya diposting di Instagram Oh. soalnya. Loh, aku gak ngerti. Saya Dia jangan-jangan, Mas. Faisal Stay privasi. Faisal diblokir. Coba 1, 2, 3. Karen Dinner. Nama restoran dong. Oke, Karen Kok ya. iso? Halo Karen, kapan-kapan main ke podcast kita ya Karen ya. Kenalan sama Kakaknya. saya. Kakak ipar ya. Kakak ipar. Oke, kayaknya itu dulu podcast kita hari ini. Terima kasih sudah datang. Makasih banyak Sama-sama. udah hadir di podcast kita. Sehat selalu, sukses selalu karirnya. Amin, amin. Semangat selalu juga untuk Radit. Semoga Iya, Pak. kuliahnya Makasih. tambah lancar. Amin. Sebelum selesai nih untuk closing, kita bareng-bareng ya. Win the market with digital business and marketing with us. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. See you. Ya, terima kasih. See you.